Di zaman dulu, di pedalaman benua Batahan, belah timur kota Sakura, ibu kota kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ada sebuah goa bernama Goa Batu. Letak Goa Batu tidak jauh dari Gunung Bawang yang sebelahan sama Gunung Ruwai. Dulu, di dalam goa mengalir sungai kecil yang banyak memiliki ikan serta dihuni oleh seorang kakek sakti. Pada waktu sekitar kawasan Gunung Bawang sampai Gunung Ruwai dikuasai sama kerajaan kecil. Rajanya punya 7 orang putri yang cantik. Tetapi dari ke-7 putrinya, hanya si bungsulah yang punya budi pekerti yang baik. Rajin, suka menolong, taat sama orang tua. Sementara pada kakaknya punya sifat sebaliknya. Contohnya suka iri hati, dengki, membantah nasihat orang tua, sampai malas kerja. Karena masalah tidak heran ngapa raja yang dah jadi duda sangat sayang sama putri si bungsunya. Si bungsu selalu dimanja karena anaknya yang penurut. Sementara kakak-kakaknya sering kena marah karena kerjanya cuma main aja. Perlakuan itu yang buat kakak-kakaknya pada iri dan benci sama si bungsu. Akibatnya, misalnya sang ayah ada di kerajaan lain, si bungsu biasa dipukul sama kakaknya sampai lebam-lebam. Penganiayaan biasanya didapat si bungsu pas terlambat kerja atau terlambat ngerjakan perintah-perintah kakaknya, macam kena suruh cuci baju, membersihkan kamar dan halaman, bahkan harus mencari pria muda supaya jadi kawan main kakak-kakaknya juga. Suatu saat sang ayah pernah nanya sama si bungsu soal tubuhnya yang kadang suka lebam-lebam. Tapi si bungsu hanya diam karena takut disiksa lebih parah lagi oleh kakak-kakak yang berada di dekat dia. Sang ayah lalu nanya juga sama kakak-kakaknya. Salah satu dari kakaknya menjawab kalau lebamnya akibat si bungsu yang suka ngejar kupu-kupu di taman istana. Sang ayah percaya dan tidak melanjutkan ceritanya. Ketidaktahuan sang ayah membuat si bungsu jadi bulanan-bulanan kakaknya. Dia hanya bisa nangis seorang diri karena tidak ada yang lindungi dia. Kadang dia salut sama ibunya yang terlalu cepat meninggalkan dia, hingga para kakak-kakaknya bisa leluasa ngatur hidupnya si bungsu. Sementara sang ayah sangat sayang sama si bungsu, tapi karena sibuk ngurus kerajaan, sang ayah tidak bisa terus-menerus ngawasi si bungsu. Kesengsaraan si bungsu makin bertambah pas sang ayah memutuskan pergi ke negeri seberang dalam rangka mempererat hubungan kerajaan, supaya situasi dan kondisi kerajaan aman serta terkendali. Sang ayah memilih si bungsu untuk menjadi pengganti dia saat dia pergi ke kerajaan lain. Keputusan sang raja memilih si bungsu buat saudari-saudarinya makin iri dan dengki. Kakaknya tidak habis pikir, ngapain sang raja malah milih si bungsu yang masih terlalu muda sampai tidak punya kecakapan untuk jadi pemimpin. Kakaknya menjadi kesal dan ingin melampiaskan sama si bungsu pas ayahnya dah pergi. Atas kesepakatannya, kakak-kakaknya dan si bungsu seminggu setelah sang raja pergi meninggalkan kerajaan, dia pun pergi ke sebuah goa di Goa Batu. Si bungsu yang polos menerima ajakan kakak sulungnya dengan senang hati, dengan gembira karena kakak mau berkawan lagi dengan dia. Sesampainya di Gua Batu, si bungsu kena suruh berpisah sama kakaknya.
Dia disuruh nangguk ikan di dalam bagian gua yang gelap. Sementara kakaknya cuma nunggu di mulut gua. Alasannya agar si bungsu lebih banyak dapat ikan karena di pangkal gua lebih banyak ikannya. Padahal tujuan aslinya agar si bungsu tersesat di dalam gua dan tak bisa keluar lagi. Prediksi tersebut ternyata benar. Setelah sekian lama berjalan ke dalam gua yang berliku-liku, si bungsu kehilangan jejak untuk balik lagi ke dalam mulut gua. Akhirnya dia sadar kalau nangguk ikan hanyalah siasat para kakaknya agar dia tidak bisa balik lagi ke kerajaan. Tapi apalah daya, sekarang dia hanya seorangan dalam gua yang gelap gulita dan berliku-liku. Siang dan malam si bungsu coba nyari jalan keluar, tapi tidak bisa dijumpainya mulut gua. Pas hari ketujuh berada di dalam gua, terjadilah sesuatu yang sangat menakutkan, berupa suara gemuruh menggelegar, mirip suara bebatuan runtuh. Seiring dengan berlarunya suara gemuruh dari bebatuan, tiba-tiba muncullah seorang kakek sangat tua di hadapan si bungsu. "Agak ngape kau citok cucuku?" tanya si kakek dengan lembut. "Saya tersesat dan tidak bisa keluar dari tempat itu, kek," jawab si bungsu ketakutan karena ngira si kakek adalah hantu penunggu gua. "Ngapain kau berani masuk gua itu sorangan?" tanya si kakek agak. "Saya semari sama 6 orang saudara saya, tapi rupanya kakak saya pun punya maksud jahat dan menyuruh saya masuk ke pangkal gua. Dia mau agar saya tersesat dan tidak bisa balik lagi ke kerajaan," jawab si bungsu sambil menangis. Ketika menangis, dengan saktinya si kakek telah mengubah wujud si bungsu jadi seekor burung yang punya bulu-bulu indah. Selain wujud fisik, butir-butir air matinya yang jatuh ke tanah diubah jadi teluk besar warna putih. "Supaya engkau terbebas dari penderitaanmu, aku telah mengubahmu menjadi burung, wahai cucuku. Selanjutnya, engkau kukasih nama burung ruai dan dapat mengerami teluk-telukmu yang berasal dari air matimu. Bila kelak netas, teluk ia akan jadi kawan-kawananmu yang setia," kata kakek sebelum menghilang dari pandangan si bungsu. Setelah si kakek hilang, si bungsu yang udah jadi burung dan tidak bisa ngomong macam manusia langsung mengerami teluk-teluknya. Beberapa hari kemudian, teluk-teluknya pun mulai menetas dan secara ajab tumbuh jadi burung-burung ruai yang berukuran macam si bungsu. Dia lalu terbang keluar gua menuju kerajaan. Di sini dia melihat para kakaknya si bungsu sedang mendapat hukuman karena dianggap lalai menjaga keselamatan si bungsu. Demikian cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang dapat saya sampaikan.